Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Misal. Di sini saya akan mempresentasikan web yang sudah saya buat. Di sini saya akan membuka Google Chrome. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang terdapat dalam website yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan setiap fiturnya serta apa fungsinya. Oke, yang pertama, pada gambar yang saya gerakan kursor ini merupakan carousel. Carousel ialah sebuah gambar bergerak, di mana di sini carousel juga sebagai header dari website yang sudah saya buat. Nah, di bawah carousel ini, gambar bergerak yang saya tunjuk ini, di sini ada navbar yang mana navigasi tentang bar untuk fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ada drop down link. Drop down link adalah kemudian di sini ada drop down link untuk navbar. Nah, di bawah navbar sendiri ada ucapan selamat datang di Kia atau Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di sini saya menggunakan alert sebagai komponen dari ucapan selamat datang di Kia sendiri. Nah, kemudian di bawah alert ini sendiri ada profil rumah sakit, kemudian ada galeri, kemudian ada pelayanan medis. Nah, pada profil ini sendiri, di sini saya membagi menjadi dua. Saya menggunakan grid basic, yang mana grid basic jumlahnya ada 12. Jadi bagian kiri ini saya membaginya dengan 8, serta untuk sebelah bagian kanannya ini 4. Nah, di sini profil, galeri, serta pelayanan medis, di sini saya menggunakan nav. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini yang terdapat ada visi dan misi, isi operasional, dan akreditasi ini. Ketiga ini saya menggunakan komponen yang bernama collapse. Ya, di sini saya menggunakan collapse untuk ketiga fitur yang terdapat dalam yang saya buat ini. Nah, mungkin saya rasa penjelasan dari tampilan depan untuk website ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari website yang sudah saya buat. Terlebih dahulu sebelum kita login, kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di sini kita coba mendaftar. Kita pakai
sini kita coba pakai untuk kategori pasien sendiri. Di sini saya menuliskan dalam singkatan RJ, yang mana kepanjangan dari RJ sendiri yaitu rawat jalan. Sebenarnya ada dua, kalau rawat inap itu sendiri RI. Oke, kemudian di sini namanya kita saja. Kemudian kita coba daftar ya, kemudian kita login. Ya, setelah login, di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh calon pasien sendiri. Oke, selanjutnya di sini menu-menu yang bisa diakses dari calon pasien sendiri ini ada 4. Yang pertama ada pendaftaran pasien, kemudian yang kedua ada melakukan pengaduan, yang ketiga ada melakukan pemeriksaan pasien, kemudian yang terakhir ada pemberian resep obat. Nah, di sini website yang saya buat ini terutama untuk pasien. Di sini pendaftar pasien. Nah, pendaftaran pasien ini saya tidak perlu lagi mengisi, karena sebelum kita login tadi saya sudah mendaftar calon pasien tersebut. Kemudian di sini menu kedua ada melakukan pengaduan. Di sini kita lihat bagian data baru. Nah, untuk tambah data pengaduan ini di sini sudah muncul modal, yang mana modal ini saya menggunakan scrolling modal yang saya ambil dari Bootstrap. Nah, oke. Kemudian pemeriksaan pasien di sini juga sama seperti yang tadi. Menu ketiga ini di sini juga ada modal, tapi karena sedikit saja yang dibuat di sini, jadi saya tidak menggunakan untuk scroll modal. Oke, kemudian menu terakhir untuk pemberian resep obat sendiri ini, di sini juga ada modal sama seperti menu ketiga tadi. Ya, mungkin untuk penjelasan bagian halaman indeks ini saya rasa sudah cukup. Kita beralih ke halaman indeks admin. Nah, untuk halaman indeks admin ini tampilannya juga sama seperti indeks yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasannya juga sama. Di sini juga headernya saya menggunakan carousel. Di bawah carousel juga ada navbar. Yang terdapat ada beberapa fitur di sini. Di sini yang menggunakan drop down link ada 3 fitur, itu data master, kemudian ada data transaksi, kemudian ada cetak laporan. Nah, di bawah navbar ada ucapan selamat datang. Di sini saya menggunakan alert. Di bawah alert sendiri ada profil rumah sakit, galeri, kemudian ada pelayanan medis. Nah, di sini saya menggunakan grid basic, yang mana grid basic juga jumlahnya 12. Untuk yang bagian kiri saya membaginya dengan
8, kemudian yang sebelah kanan saya membaginya dengan 4. Nah, di sini ada galeri, kemudian ada pelayanan medis. Nah, untuk yang bagian sebelah kanan ini, di sini ada visi misi. Visi misi ini ada 3 menu di sini. Di sini visi misi, isi operasional dan akreditasi. Di sini saya menggunakan college, yang kemudian di sini ada data master. Sebelum masuk lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur yang terdapat dalam data master. Kita langsung ke menu pertama, pengolahan data admin. Nah, untuk pengolahan data admin ini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian di sini ada ubah dan hapus. Ya, di sini ada untuk ubah data admin. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengolahan data pasien, sama juga. Nah, di sini juga ada ubah setelah hapus. Oke. Di sini juga saya pakai menggunakan scrolling modal. Kalau datanya terlalu panjang, kita bisa scrolling ke bawah. Oke, kemudian di sini juga sama, ada fungsi ubah dengan hapus. Untuk data perawatan tadi sudah. Kemudian di sini ada pengolahan data dokter. Kemudian juga di sini ada fungsi ubah dan hapus, dan terakhir di sini ada pengolahan data obat. Di sini kita coba ubah data obatnya. Ya, di sini kita coba record. Kita coba mengubah data obatnya. Ya, di sini bisa kita ubah masing-masing dari yang ada dalam pengolahan data obat. Dan tidak hanya di data obat saja yang bisa diubah, semua fitur yang terdapat dalam data master ini bisa kita ubah datanya. Nah, kemudian di data transaksi di sini ada 4 menu, yang mana yang pertama ada pengolahan data pengaduan, pengajuan pemeriksaan, pengolahan data resep, dan pengolahan data detail resep. Kita coba. Nah, di sini sama juga tadi di data master. Untuk ini juga sama, bisa kita ubah dan kita menghapus. Di sini untuk data pemeriksaannya kita bisa menambahkan. Kita coba menambahkan.
sudah kita tambahkan, sudah kita ubah, kita sudah di sini sudah tampil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penggunaan data reset ini. Penggunaan data reset ini juga sama. Di sini juga ada menambahkan substansi atau secondary. Di sini juga sama, juga ada tombol ubah dan tombol hapus. Lewati, kemudian di sini juga sama seperti tadi, ada tombol lain dengan di sini ada fungsi ubah beserta kemudian kita coba untuk pembentukan data reset. Sudah kita ubah, kemudian selanjutnya kita akan berpindah ke cetak laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cetak laporan. Di sini ada empat menu yang terdapat dalam cetak laporan. Di sini, yang pertama ada laporan data pasien, yang kedua ada laporan pemeriksaan, yang ketiga ada laporan pengaduan, dan yang keempat ada laporan data obat. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian laporan data pasien. Di sini ada 3 menu: laporan data pasien secara keseluruhan, laporan data pasien menurut NIK, dan yang ketiga ada laporan data pasien menurut NIK dan kategori pasien. Kita lihat yang pertama, laporan data pasien untuk keseluruhannya. Oke, di sini sudah tertampil. Nah, untuk yang laporan data pasien secara keseluruhan ini, di sini saya sudah menampilkannya dalam bentuk PDF. Jadi di sini misalkan kalau kita mau atau mau mendownload, di sini juga sudah ada fitur-fiturnya. Nah, kita coba memperbesar. Oke. Di sini sudah ada untuk laporan data pasien keseluruhannya. Jadi baik yang di sini ada ID pasiennya, tanggal daftar, NIK, nama, dan serta password hingga untuk orang tuanya. Kemudian kita akan menjelaskan yang kedua, yaitu laporan pemeriksaan. Nah, laporan pemeriksaan ini sama seperti laporan data pasien secara keseluruhan tadi. Nah, di sini juga sama. Saya menampilkannya dalam bentuk PDF. Jadi di sini kita memperbesar sedikit. Kemudian di sini seperti yang dilihat, di sini juga ada ID pemeriksaan, tanggal, ID pasiennya, ID perawat, ID dokter, serta yang data-data yang diperlukan dari pasien sudah tertampil di sini. Nah, kita kembali lagi, saya akan menjelaskan yang tentang laporan pengaduan. Di sini ada dua, ada laporan data pengaduan keseluruhan dan laporan data pengaduan menurut periode. Nah, di sini kita coba yang
laporan data pengaduan keseluruhan. Untuk laporan data keseluruhan ini juga sama, saya menampilkannya juga dalam bentuk PDF. Jadi di sini yang seperti kita lihat juga ada ID pengaduan, tanggal, ID pasien, judul, isi tanggapan, ID admin, serta email dari pasien itu sendiri. Nah, di sini pasien kita sebagai admin kita dapat melihat pengaduan yang diadukan oleh pasien melalui website yang sudah kita buat, yaitu pasien dapat melakukan pengaduan melalui web di indeks halaman indeks yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya kembali dan menjelaskan untuk yang terakhir di sini ada laporan data obat. Nah, data obat ini juga sama, jadi semuanya sama dan saya menampilkannya dalam bentuk file PDF juga. Nah, di sini kita akan memperbesar sedikit agar terlihat jelas. Oke. Nah, di sini juga sama, ada ID-nya, tanggal, nama, tempat lahir, tanggal lahir, serta data-data yang pasien tersebut telah dirawat, dan data-data pasien tersebut kita dapat melihat melalui